Pelatihan seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi adalah salah satu dari program Guru Belajar dan Berbagi yang merupakan pelatihan peningkatan kompetensi kemampuan non-teknis untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pelatihan ini bertujuan memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi, di mana integrasi teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi yang baik, pemikiran kritis dan kreativitas, sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Buka portal program GTK Kemendikbud SIM PKB, silakan login dengan memasukkan username dan password Bapak dan Ibu guru. Klik portal Guru Belajar dan Berbagi, kemudian pilih Ayo Guru Belajar yang berwarna merah. Klik seri Semangat Guru, kemudian pilih selengkapnya, kemudian Bapak dan Ibu guru bisa mulai belajar dengan mengklik tulisan mulai belajar. Bapak dan Ibu guru nantinya akan dipandu oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Bapak Iwan Sahril PhD, pendiri narasi dan penggiat literasi Ibu Najwa Shihab, Kepala Program Tekno Edu Websis por Edu Adi Respati, produser, sutradara dan pakar storytelling Bapak Edward Suhadi, kemudian konsultan dan pelatih komunikasi serta pendiri VNB Communication, Pivit Kavi dan Pena Anissa, Ketua Yayasan Guru Belajar Buki Setiawan, serta seorang psikolog Perlita Sari. Pelatihan seri Semangat Guru kali ini akan mempelajari tentang resilience, tangguh dan teknologi, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten dan teknik penceritaan, communication atau komunikasi efektif, empowered teacher atau penerapan kelas campuran, kemudian collaboration atau kolaborasi dan dampak. Resiliensi atau biasa kita kenal dengan istilah lenting, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Resilience berkaitan erat dengan SAMR, yaitu suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, mulai dari tingkat pemula sampai ke mahir, di mana SAMR adalah kepanjangan dari Substitution, Augmentation, Modification, dan Redefinition. Saat ini potensi teknologi sangat melimpah ruah. Untuk mencapai tingkat kematangan dalam meraih potensi teknologi, kadangkala kita unggul, namun kadangkala mengalami ketinggalan. Seorang guru yang resilient, setiap momen unggul akan menjadi tenaga untuk semakin melaju, dan momen ketinggalan dianggap sebagai suatu kewajaran dan saatnya mengatur tenaga untuk mengejar. Materi berikutnya adalah berpikir kritis. Setiap orang mampu berpikir kritis. Namun, untuk menjadi satu keterampilan, berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Bagaimana melatih berpikir kritis pada anak didik? Ajak anak didik kita untuk mengungkapkan tentang sesuatu yang disadari, kemudian memikirkan, jangan-jangan, atau apakah mungkin? Nah, marilah ajak mereka untuk membuat satu pernyataan, saya sadar, titik. Kemudian saya berpikir, titik. Pelatihan ini juga mengajarkan tentang teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan atau pengalaman. Kemudian konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio visual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Ada 3 tahap dalam membuat konten yang perlu Anda ketahui bahwa yang pertama adalah membuat rencana, mengeksekusi, kemudian memasarkan. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami,
oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Bapak dan Ibu guru, bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap muka secara langsung? Pada dasarnya komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut: membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, dan saling mengerti. 4 kegiatan tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran virtual atau tatap muka secara langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu keadaan, perasaan emosi, kebutuhan, dan permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan itu. Satu hal yang cukup penting bagi rekan guru saat ini adalah penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadaptasi konsep dari Kathleen R. Tucker, Buki Setiawan mendefinisikan 4 ciri dari pembelajaran campuran, yaitu yang pertama, adanya pembelajaran sinkron dan asinkron, kemudian beragam program dan mapel menjadi suatu pengalaman belajar yang saling terintegrasi, dan menjadikan murid menjadi pelajar mereka belajar. Ciri-ciri pembelajaran asinkron adalah memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya, sedangkan pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru adalah pada satu waktu dengan moda belajar tertentu. Terakhir, tentang pembelajaran kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi merupakan suatu hubungan antar siswa yang menumbuhkan sikap saling ketergantungan secara positif, menunjukkan sikap tanggung jawab setiap individu, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Demikianlah hasil pelatihan yang kami peroleh dari seri Semangat Guru dari bulan Juni hingga Agustus 2021. Semoga semuanya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.